kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi. Torang baku dapa lagi dengan channel Air Kehidupan dari Pendeta Stephen Bons Maningke. Kita datang pada program menjabarkan trilogi pembangunan jemaat MTPJ Sinode Gemim. Namun jangan lupa channel ini di subscribe, like, share, dan diberikan komentar-komentar. Marilah umat Tuhan, kita tunduk kepala dan berdoa. Engkau Allah yang maha mulia, maha kasih, dan maha penyayang. Engkau boleh membentuk jalan hidup kami sebagai orang yang percaya. Dari waktu ke waktu, kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Jadikanlah kami orang-orang yang berkarakter Kristiani, orang-orang yang mau hidup baru di dalam Engkau Tuhan, selalu, tiap waktu dan kesempatan. Inilah doa kami, inilah permohonan kami, di dalam nama Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia. Amin. Marilah umat Tuhan, kita membaca Alkitab dalam Amsal pasal 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Amsal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku, sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kuperoleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan pekarangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah dikaruniakan kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik,
dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantung mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan, bahkan memberlakukan firman itu dalam kehidupan kesehariannya. Tuhan memberkati. Tema perenungan firman kita saat ini ialah pendidikan anak yang berkarakter. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kitab Amsal ditulis oleh Salomo sekitar tahun 970 hingga 700 sebelum Masehi. Dengan tujuan memberikan hikmat dan pengertian mengenai perilaku yang bijak, kebenaran, keadilan dan kejujuran yang disampaikan dalam bentuk perumpamaan dan peribahasa ataupun amsal. Kecintaan Raja Salomo terhadap hikmat, kebijaksanaan dan pengertian merupakan suatu pendidikan yang berkarakter bagi anak-anak dan umat Tuhan seperti digambarkan dalam kitab Amsal 4 ayat 1 sampai 17. Bentuk sastra hikmat dalam perikop ini adalah instruksi atau perintah secara moral dan etika dalam memberi pengajaran tentang hikmat merupakan sesuatu yang sangat berharga untuk diajarkan seorang ayah kepada anak-anaknya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, hikmat Salomo dituangkan dalam pengajaran seperti, dengarlah hai anak-anak didikan seorang ayah. Orang tua, khususnya seorang ayah, tidak boleh mengabaikan didikan yang telah memberikan ilmu yang baik kepada anak-anaknya untuk membangun karakternya. Petunjuk dari ayah sangat dibutuhkan untuk menjadi pegangan hidup yang sesuai dengan kehendak petunjuk Allah. Saudara-saudaraku dalam Tuhan, ada pengajaran yang sangat tegas bahwa janganlah meninggalkan hikmat, maka ia akan memelihara kamu. Orang tua tentu sangat tahu kebutuhan anak-anaknya dan tidak boleh mengabaikan hikmat dan didikan yang sangat berharga dari orang-orang tua. Saudara-saudara, dalam ayat 3 dan 4 mengungkap bahwa otoritas seorang ayah nampak dalam mendidik anak-anaknya yang digambarkan masih lemah atau belum menerima pengajaran. Masih gampang goyah. Karena ketika aku masih tinggal dalam rumah ayahku sebagai anak yang lemah dan satu-satunya bagi ibuku. Ayat 5. Pengajaran ayah dan ibunya menjadi dasar dan sumber kehidupan anak-anak yang akan membawa kepada kesejahteraan,
spiritualitas, dan material. Jadi, tanpa pengajaran, maka anak itu tidak akan dapat bertumbuh secara iman dan memiliki hidup yang baik, yang sesuai dengan apa yang dimaui Allah atau dikehendaki Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pendidikan dan pengajaran selanjutnya adalah anak yang telah menerima didikan orang tua harus memegang perkataan dan petunjuk untuk selalu dipatuhi. Hikmat yang diajarkan tidak boleh menyimpang dari perkataan mulut yang benar. Pengamsal mau mengatakan bahwa hikmat dan didikan itu harus dihargai dan dikasihi sehingga anak tersebut akan terjaga dengan baik. Betapa pentingnya pengajaran kepada anak-anak untuk mencintai hikmat secara pribadi. Ayat 4 dan 5. Anak-anak yang berhikmat hendaknya dijunjung dan ditinggikan, supaya anak yang menerima didikan akan menjadi terhormat. Hal yang lebih menarik bahwa hikmat dan didikan itu bagaikan mengenakan karangan bunga yang indah dan yang akan dikaruniakan kepadanya. Bahkan ketika anak mau mendengar perkataan orang tua, akan mendapat berkat seperti tahun hidupnya menjadi banyak dan panjang umur. Dalam pendidikan anak yang berkarakter, pengamsal mengajarkan jalan yang lurus, yaitu takut akan Tuhan, sehingga langkah-langkah hidupnya tidak akan terhambat dan tidak tersandung. Ayat 6 sampai 12. Saudara-saudaraku yang setia di dalam Tuhan, selanjutnya pengamsal mengingatkan supaya anak dan umat Tuhan tidak boleh menempuh jalan orang fasik dan jalan orang jahat. Biasanya hidup fasik adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan buruk kelakuannya. Dan istilah kefasikan rasyah dikenakan kepada orang yang melakukan kejahatan. Mereka merasa selalu tidak tenang dalam hidupnya. Mereka tidak bisa tidur jikalau mereka melakukan kejahatan tersebut. Mereka bahkan merasa menderita seperti seorang yang kelaparan jika tidak melakukan kejahatan dan penindasan. Hal ini tidak boleh diikuti oleh anak yang mendengarkan didikan daripada orang tuanya, khususnya ayahnya. Ayat 16 dan 17. Saudara-saudara, hal inilah yang dimaksudkan dengan pendidikan karakter bagi anak-anak kita dalam upaya pengembangan sikap, perilaku, kebiasaan-kebiasaan baik yang harus dilakukan di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Sepertinya kita perlu memiliki standar moral dan budi pekerti dalam mengaktualisasikan, dalam mewujud nyatakan misi kerajaan Allah di dunia ini. Jadilah teladan saudara-saudara, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari berdoa. Kami boleh menyelesaikan ibadah khotbah kami dalam kesempatan ini ya Tuhan.
Tuntun arahkan kami untuk selalu hidup berkenan pada apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya. Kami mulai menapaki hidup di dunia ini, ya Tuhan ialah kami, dalam segala kelebihan, kekurangan, maupun keterbatasan kami. Inilah doa kami Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Dikau Bapa. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku dalam Tuhan. Semoga apa yang kita dengarkan saat ini lewat khotbah di dalam YouTube ini sekiranya bermanfaat, dan channel ini sekiranya dapat menjadi bagian terus dalam kelangsungan kehidupan kita sebagai orang beriman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saudara-saudaraku dalam Tuhan. Marilah kita belajar terus memahami maksud dan kehendak Tuhan lewat berita firman Tuhan yang boleh diwujud nyatakan selalu dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Terpujilah nama Tuhan bagi kita yang mengikuti channel Air Kehidupan saat ini. Tentu atas nama kami, Pendeta Stefan Bones Maningke, mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. God bless.